Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman selalu sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan komen agar teman-teman tidak ketinggalan cerita dari kami. Di sebuah kota metropolitan yang megah, seorang pria bernama Rahmat Santoso duduk di kursi kulit mewah di kantornya yang luas. Kantornya terletak di lantai tertinggi sebuah gedung pencakar langit, menampilkan pemandangan kota yang gemerlap di malam hari. Di meja kerjanya, berjejer piala penghargaan bisnis dan foto-foto dirinya bersama pejabat serta tokoh terkenal. Rahmat adalah seorang pengusaha sukses di bidang properti. Ia memiliki puluhan proyek perumahan elit, pusat perbelanjaan, dan apartemen mewah. Namun, kesuksesannya bukanlah hasil kerja keras yang jujur. Ia dikenal licik, tidak segan menipu, bahkan merampas hak orang lain demi keuntungan pribadinya. Malam itu, Rahmat sedang memeriksa laporan keuangan perusahaannya. Ia tersenyum puas melihat angka keuntungan yang fantastis. Namun, satu hal yang membuatnya sedikit tidak nyaman adalah laporan terkait proyek pembangunan masjid di salah satu kompleks perumahan yang ia kelola. Dana yang seharusnya untuk pembangunan masjid sudah aku alihkan ke proyek apartemen di Jakarta Selatan. Kalau mereka protes, tinggal kasih alasan klise saja, gumamnya sambil tertawa kecil. Pintu ruangannya terbuka perlahan. Seorang wanita berhijab masuk dengan langkah hati-hati. Wajahnya teduh, tetapi terlihat jelas ada kesedihan yang tertahan di matanya. "Mas Rahmat, aku ingin bicara," ujar wanita itu pelan. Rahmat mendongak sekilas. Istrinya, Aisyah, adalah satu-satunya orang yang masih berani menegurnya. "Bicara apa lagi? Aku sibuk," kata Rahmat dengan nada malas. Aisyah menarik napas panjang sebelum berkata, "Aku dengar dari beberapa orang kalau dana pembangunan masjid di perumahan itu tidak ada kejelasan. Katanya, uangnya dipakai untuk proyek lain." Rahmat mendengus. "Kenapa kau selalu ikut campur urusan bisnisku? Ini bukan sekadar bisnis, Mas. Ini tentang amanah. Uang itu milik umat, untuk membangun rumah Allah." Rahmat menatap istrinya dengan sinis. "Dengar, Aisyah. Kalau aku tidak pintar mengelola uang, kita tidak akan hidup mewah seperti ini. Lagi pula, masjid itu nanti tetap bisa dibangun, hanya saja agak tertunda." Aisyah menggeleng, hatinya semakin sakit. Sudah bertahun-tahun ia berusaha menasihati suaminya, tetapi Rahmat semakin tenggelam dalam kesombongan dan keserakahan. "Mas Rahmat, sadarlah. Harta yang kita miliki tidak akan menyelamatkan kita. Kalau kau terus seperti ini, aku takut." Aisyah menelan ludah, enggan melanjutkan kalimatnya. Rahmat tertawa mengejek. "Takut apa? Azab. Aisyah, dunia ini milik orang-orang kuat. Kalau kau lemah, kau akan diinjak-injak." Aisyah menghela napas, lalu berkata lirih, "Aku sudah tak tahu harus berkata apa lagi. Aku hanya bisa berdoa agar Allah memberimu hidayah." Setelah mengatakan itu, Aisyah pergi meninggalkan ruangan, membiarkan Rahmat kembali tenggelam dalam pekerjaannya. Namun, jauh di lubuk hatinya, ada kegelisahan yang mulai menyelinap. 3 hari setelah perdebatan itu, Rahmat menghadiri sebuah acara pengajian di salah satu masjid besar di kotanya. Ia tidak datang untuk mendengarkan ceramah atau memperbaiki diri, melainkan untuk menjaga citranya sebagai pengusaha dermawan. Setelah acara selesai, seorang lelaki tua mendekatinya. Wajahnya penuh kerutan, tetapi matanya tajam seolah bisa melihat jauh ke dalam hati seseorang. "Anak muda," kata lelaki tua itu, "kau hendak pergi ke Tanah Suci, bukan?" Rahmat mengernyit. "Iya, memang. Ada yang bisa saya bantu, Pak Tua?" Lelaki itu menggeleng pelan. "Bukan bantuan yang aku butuhkan. Aku hanya ingin memperingatkanmu." "Memperingatkan? Kau tahu, Tanah Suci bukan sekadar tempat beribadah. Di sana, segala niat yang tersimpan di hati akan terbuka. Jika kau pergi dengan niat yang salah, azab bisa datang kapan saja." Rahmat tertawa kecil. "Pak Tua, saya ini pengusaha sukses. Saya pergi ke Tanah Suci untuk umrah, beribadah. Apa yang salah dengan itu?"
Lelaki tua itu menatapnya dalam-dalam. Kau pergi untuk membersihkan namamu, bukan untuk membersihkan hatimu. Rahmat mendengus. Saya tidak mengerti maksud Anda. Lelaki tua itu tersenyum tipis. Aku hanya ingin mengingatkan. Bertobatlah sebelum terlambat. Rahmat merasa tidak nyaman. Ia memilih pergi tanpa menjawab. Namun, entah mengapa, kata-kata lelaki itu terus terngiang di kepalanya. Malam sebelum keberangkatannya ke Tanah Suci, Rahmat mengalami mimpi yang aneh. Dalam mimpinya, ia berada di sebuah padang pasir yang luas. Angin bertiup kencang, dan langit gelap seperti akan terjadi badai besar. Saat ia melangkah, tiba-tiba tanah di bawahnya bergerak. Dari dalam pasir, muncul ratusan ular hitam yang melilit tubuhnya. Rahmat berteriak ketakutan, tetapi semakin ia meronta, semakin erat lilitan ular-ular itu. Salah satu ular naik ke wajahnya, menatapnya dengan mata kuning yang bersinar. Kau telah menipu banyak orang, kini saatnya kau menerima balasannya. Rahmat terbangun dengan napas tersengal. Jantungnya berdegup kencang. Astaga, hanya mimpi, gumamnya sambil mengusap wajah. Namun, saat ia menyalakan lampu kamar, ia melihat sesuatu yang membuatnya merinding. Di lengannya, ada bekas sisik kecil berwarna kehitaman. Rahmat menggeleng cepat. Tidak, ini pasti hanya alergi. Ia berusaha mengabaikan rasa takut yang menyelinap di hatinya. Ia tidak tahu bahwa itu baru awal dari sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Rahmat berusaha mengabaikan mimpi buruk yang dialaminya. Ia berpikir mungkin itu hanya efek stres sebelum perjalanan umrah. Namun, sepanjang hari, ia merasa ada sesuatu yang aneh. Saat hendak mengenakan jam tangan emas kesayangannya, Rahmat melihat sesuatu di pergelangan tangannya. Bekas sisik yang tadi malam ia lihat, kini semakin jelas. Kulitnya terasa lebih kasar dari biasanya. Rahmat mengerutkan dahi. Ia mengusapnya dengan air, tetapi sisik itu tidak hilang. Ah, ini pasti hanya iritasi, gumamnya, berusaha meyakinkan diri. Setelah berpakaian rapi, ia turun ke ruang makan. Aisyah sudah menunggunya dengan wajah datar. Mas yakin tetap mau berangkat? Tanya Aisyah, suaranya pelan namun penuh makna. Rahmat mendengus. Tentu saja, aku sudah mempersiapkan semuanya. Aisyah menghela napas, lalu berkata, kalau begitu, berhati-hatilah, Mas. Ingat, Tanah Suci adalah tempat di mana semua keburukan yang kita sembunyikan bisa terungkap. Rahmat tidak menanggapi. Ia mengambil kopernya dan melangkah pergi. Di bandara, kejadian aneh kembali terjadi. Saat ia sedang duduk di ruang tunggu, seorang anak kecil yang sedang bermain di dekatnya tiba-tiba menatapnya dengan mata membelalak ketakutan. Bu, lihat tangannya. Seru anak itu sambil menarik tangan ibunya. Sang ibu melihat ke arah Rahmat, lalu buru-buru meminta anaknya diam. Rahmat merasa tidak nyaman. Ia melirik tangannya. Sekilas, ia merasa kulitnya tampak lebih gelap dan bersisik di bawah sinar lampu bandara. Namun, saat ia mengusapnya, sisik itu menghilang seolah tidak pernah ada. Rahmat menarik napas panjang. Aku hanya perlu istirahat, gumamnya. Namun, ia tidak tahu bahwa ini baru awal dari teror yang lebih besar. Rahmat duduk di kursinya di kelas bisnis, menikmati layanan mewah. Ia mencoba melupakan semua kejadian aneh yang dialaminya. Namun, saat pesawat mulai lepas landas, ia merasakan sesuatu yang aneh. Ruangan terasa lebih dingin dari biasanya. Suara dengungan mesin pesawat terdengar lebih pelan, seolah dunia sekitarnya mulai berubah. Ia menutup mata sebentar, mencoba untuk tidur. Namun, baru beberapa menit, ia kembali mengalami mimpi buruk. Kali ini, ia melihat dirinya berada di sebuah padang pasir yang gelap. Langit hitam pekat, dan di kejauhan terdengar bisikan-bisikan aneh. Ia mencoba melangkah, tetapi pasir di bawah kakinya terasa seperti menyedot tubuhnya. Tiba-tiba, ia melihat bayangan-bayangan hitam bergerak cepat di sekelilingnya. Suara mendesis terdengar semakin dekat. Kau telah mengambil hak orang lain, kau telah menipu, kini kau akan menerima hukumanmu. Rahmat tersentak bangun.
Jantungnya berdetak kencang. Ia melihat sekeliling. Semua penumpang tampak biasa saja, tetapi ada sesuatu yang terasa aneh. Ia melirik tangannya lagi, dan kali ini, sisik itu tampak lebih jelas. Bahkan, ada satu bagian kulit yang terlihat seperti akan terkelupas. Rahmat buru-buru menarik lengan bajunya untuk menutupinya. Pramugari mendekatinya. "Bapak tidak apa-apa." Wajah Bapak pucat. Rahmat menggeleng cepat. "Saya baik-baik saja." Namun, di dalam hatinya, ia mulai merasa takut. Perjalanan ini belum mencapai tanah suci, tetapi ia sudah merasakan sesuatu yang janggal. Seakan ada sesuatu yang menunggunya di sana, sesuatu yang akan mengungkap semua dosanya dan menuntut balas. Pesawat mendarat di Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah. Udara panas langsung menyambut Rahmat saat ia melangkah keluar dari pesawat. Ia menghirup napas dalam-dalam, mencoba menenangkan pikirannya. Namun, di lubuk hatinya, ada kegelisahan yang terus menghantui. Rombongan jamaah umrah bergerak menuju imigrasi. Rahmat berjalan di antara mereka, tetapi ia merasa seolah langkahnya lebih berat dari biasanya. Setiap kali ia melangkah, dadanya terasa sesak, dan keringat dingin mengalir di pelipisnya. Saat ia mengantre untuk pemeriksaan paspor, seorang petugas bandara, seorang pria Arab dengan wajah serius, menatapnya dengan pandangan tajam. Petugas itu mengerutkan kening. "Nama Anda Rahmat Santoso?" tanyanya dalam bahasa Inggris yang kaku. Rahmat mengangguk. "Ya, ada masalah." Petugas itu menatap paspornya, lalu kembali menatap wajahnya. "Tidak ada, tapi hati-hati di sini." Rahmat merasa ada sesuatu yang aneh dengan peringatan itu. Namun, ia tidak ingin berpikir terlalu jauh. Setelah melewati pemeriksaan, ia akhirnya bergabung kembali dengan rombongan. Perjalanan dilanjutkan ke Makkah dengan bas yang telah disediakan. Di sepanjang perjalanan, Rahmat duduk diam. Pikirannya kacau. Bayangan mimpi buruk yang ia alami masih terngiang jelas. Namun, ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanyalah kebetulan. Namun, saat ia melirik jendela bas, ia melihat pantulan wajahnya di kaca, dan untuk sesaat, ia merasa seolah matanya berubah menjadi mata reptil. Rahmat terkesiap, lalu mengusap wajahnya cepat. Saat ia melihat kembali, pantulan itu kembali normal. Ia menggeleng pelan. "Aku hanya terlalu lelah," bisiknya pada diri sendiri. Namun, ia tidak tahu bahwa ini hanyalah awal dari sesuatu yang lebih mengerikan. Setibanya di Makkah, Rahmat dan rombongan langsung menuju hotel tempat mereka menginap. Hotel bintang 5 itu memiliki fasilitas mewah, dengan pemandangan langsung ke Masjidil Haram. Rahmat masuk ke kamarnya dan langsung merebahkan diri di kasur. Ia merasa tubuhnya lelah, tetapi pikirannya terus gelisah. Malam itu, saat ia hendak tidur, sesuatu terjadi. Rahmat sedang berbaring ketika tiba-tiba lampu kamar berkedip-kedip. Angin dingin berembus dari ventilasi AC, meskipun suhu ruangan sudah diatur normal. Rahmat mengabaikannya. Namun, saat ia menutup mata, suara bisikan terdengar di telinganya. "Kau tak akan bisa lari, kau akan menerima balasanmu." Rahmat membuka mata lebar-lebar. Ia menoleh ke sekeliling kamar, tetapi tidak ada siapapun di sana. Ia menghela napas, lalu bangkit menuju kamar mandi. Ia menyalakan keran dan membasuh wajahnya. Namun, saat ia menatap cermin, darahnya seakan membeku. Di cermin, ia melihat bayangan dirinya, tetapi dengan wajah yang berbeda. Kulitnya tampak bersisik, matanya merah seperti mata ular, dan lidahnya bercabang. Rahmat tersentak mundur. Tidak, ini tidak mungkin. Ia mengusap wajahnya cepat, lalu menatap cermin lagi. Kali ini, pantulannya kembali normal. Napasnya memburu. Ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa ini hanya halusinasi. Namun, saat ia kembali ke tempat tidur, ia merasakan sesuatu yang aneh. Kulit di punggungnya terasa lebih kaku, seolah ada sesuatu yang mulai berubah dalam tubuhnya. Dan untuk pertama kalinya, Rahmat benar-benar merasa takut. Pagi harinya, Rahmat bersiap untuk pergi ke Masjidil Haram bersama rombongan.
Ia mengenakan pakaian ihram dengan rapi, tetapi tubuhnya terasa aneh. Kulitnya masih terasa lebih kasar dari biasanya, dan ada rasa gatal yang semakin menjadi-jadi di beberapa bagian tubuhnya. Namun, ia tetap memaksakan diri. Saat ia melangkah keluar hotel dan melihat Ka'bah berdiri megah di hadapannya, ada sesuatu yang aneh dalam dirinya. Bukannya merasa tenang seperti jamaah lain, Rahmat justru merasa dadanya semakin sesak. Langkahnya terasa berat. Setiap kali ia melangkah, lututnya seakan melemah, dan keringat dingin membasahi tubuhnya meskipun udara di Makkah tidak terlalu panas pagi itu. Saat memasuki area Masjidil Haram, ia mulai merasakan sesuatu yang mengganggunya. Bisikan itu kembali. Kau pikir kau bisa berlindung di sini? Kau pikir tempat ini akan menyelamatkanmu? Rahmat menoleh ke sekeliling, tetapi tidak ada yang berbicara. Para jamaah sibuk beribadah, melantunkan doa dengan khusyuk. Namun, suara itu terdengar jelas di kepalanya. Ia menggeleng cepat, mencoba fokus. Namun, saat ia hendak melangkah mendekati Ka'bah, tubuhnya tiba-tiba terasa sangat panas. Seolah ada api yang menyala di dalam dirinya. Ia merintih pelan, lalu berhenti di tengah kerumunan. Tangannya mencengkeram dadanya, napasnya tersengal. Pak Rahmat, Bapak tidak apa-apa? Tanya seorang jamaah di sebelahnya. Rahmat mengangguk cepat. Saya baik-baik saja. Namun, saat ia kembali melangkah, sesuatu terjadi. Tiba-tiba, seorang pria tua yang sedang berdoa di dekatnya menoleh dengan ekspresi ketakutan. Subhanallah, gumam pria itu dengan suara bergetar. Rahmat mengernyit. Kenapa, Pak? Pria tua itu menatapnya dengan mata melebar. Di belakangmu, ada sesuatu. Rahmat merinding. Ia menoleh perlahan. Dan untuk sesaat, ia melihatnya, bayangan hitam yang melingkar di belakangnya, menyerupai seekor ular raksasa. Rahmat tersentak mundur. Ia mengedipkan mata, dan bayangan itu menghilang. Namun, ketakutannya semakin menjadi. Ada sesuatu di sini, sesuatu yang mengikutinya. Malam harinya, Rahmat kembali ke hotel dalam kondisi lemas. Ia merasa semakin tidak sehat. Saat ia membuka ihramnya di kamar, matanya melebar melihat lengannya. Kulitnya, kini sisik itu tidak lagi samar. Bagian bawah lengannya mulai terlihat jelas ditutupi sisik kecil berwarna kehijauan. Rahmat mengusapnya dengan kasar, mencoba menghilangkannya, tetapi sisik itu tetap ada. Bahkan, saat ia mencubit kulitnya, ia merasakan sesuatu yang aneh, seolah dagingnya tidak lagi selembut manusia biasa. Panik, ia berlari ke kamar mandi dan menyalakan lampu terang. Saat ia melihat wajahnya di cermin, darahnya membeku. Matanya, pupilnya mulai menipis, menyerupai mata ular. Jantungnya berdetak kencang. Ia mundur dengan napas memburu. Tidak, ini tidak mungkin. Namun, tiba-tiba, suara tawa kecil terdengar di belakangnya. Sebuah suara mengerikan, parau dan mendesis. Rahmat membalikkan badan dengan cepat. Namun, tidak ada siapapun di sana. Hanya bayangan dirinya sendiri di cermin, tetapi kali ini, bayangan itu tersenyum kepadanya. Senyum yang bukan miliknya. Rahmat menjerit dan mundur ke sudut kamar, tubuhnya gemetar hebat. Ada sesuatu di dalam dirinya yang mulai berubah. Dan ia mulai menyadari satu hal yang menakutkan. Ia tidak bisa lagi melarikan diri dari azab yang sedang menantinya. Pagi harinya, Rahmat terbangun dengan tubuh yang terasa aneh. Kulitnya semakin kasar, dan ada bagian dari punggungnya yang terasa kaku, seperti ada sesuatu yang tumbuh di sana. Namun, ia tidak bisa menunjukkan rasa takutnya di depan rombongan. Ia memaksakan diri untuk beribadah, berharap semua ini hanya ujian sementara. Saat ia tiba kembali di Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf, langkahnya terasa berat. Ia mulai mengitari Ka'bah bersama rombongan, tetapi tubuhnya semakin terasa panas. Setiap langkah yang ia ambil, ia merasa ada sesuatu yang bergerak di bawah kulitnya. Bisikan-bisikan itu semakin keras. Rahmat, kau tidak bisa lari, kau akan menerima balasanmu. Rahmat mencoba mengabaikan suara itu. Namun, tiba-tiba,
Seorang pria yang sedang berdoa di dekatnya menatapnya dengan ekspresi ketakutan. Subhanallah, seru pria itu sambil mundur. Rahmat terkejut. Ia menoleh ke belakang dan melihat bahwa beberapa jamaah lain juga mulai menatapnya dengan ketakutan. Ia menunduk dan melihat sesuatu yang mengerikan, jari-jarinya mulai berubah bentuk. Kulit di tangannya tampak lebih bersisik, dan kukunya memanjang seperti cakar. Jantungnya berdegup kencang. Ia buru-buru menarik lengan bajunya untuk menutupi perubahan itu dan berusaha tetap berjalan. Namun, sesuatu yang lebih buruk terjadi. Saat ia hendak menyentuh Hajar Aswad, tiba-tiba tubuhnya terasa diserang rasa sakit luar biasa. Seketika, ia jatuh berlutut, tangannya mencengkeram dadanya. Napasnya tersengal, dan keringat membanjiri tubuhnya. Jamaah di sekitarnya mulai panik. "Pak, Anda tidak apa-apa?" tanya seseorang. Rahmat ingin menjawab, tetapi ia tidak bisa. Mulutnya terasa kaku, dan lidahnya mulai terasa aneh. Ia menyadari sesuatu yang mengerikan. Lidahnya mulai bercabang. Rahmat berlari keluar Masjidil Haram dalam kepanikan. Ia tidak bisa membiarkan orang lain melihat perubahan tubuhnya. Ia kembali ke hotel dan mengunci diri di kamar mandi. Saat ia menatap cermin, wajahnya telah berubah semakin mengerikan. Matanya sepenuhnya seperti mata ular. Kulitnya hampir sepenuhnya bersisik, dan lidahnya telah menjadi lidah reptil yang menjulur keluar dengan sendirinya. Rahmat menjerit tertahan. Ia mencengkeram wajahnya, mencoba menolak kenyataan ini. Namun, suara bisikan itu kembali terdengar, kali ini lebih keras dari sebelumnya. "Kau telah memakan harta haram, kau telah menindas orang-orang lemah, dan kini, hukumanmu telah tiba." Tiba-tiba, tubuhnya terasa seperti terbakar dari dalam. Ia jatuh ke lantai, menggeliat kesakitan. Sisiknya mulai menyebar dengan cepat. Tangannya perlahan kehilangan bentuk manusianya, berubah menjadi sesuatu yang lebih mengerikan. Rahmat menjerit, tetapi suaranya mulai terdengar seperti desisan. Ia merangkak ke cermin dengan tubuh yang semakin berubah. Saat ia melihat bayangannya sendiri, ia tidak lagi mengenali dirinya. Ia tidak lagi manusia. Ia telah menjadi ular. Tepat saat itu, pintu kamarnya diketuk keras dari luar. "Pak Rahmat, ada apa?" Suara dari luar terdengar panik. Namun, Rahmat tidak bisa menjawab. Yang ada hanya suara desisan panjang dari lidah bercabangnya. Pintu kamar terus diketuk keras dari luar. "Pak Rahmat, Pak Rahmat, apa yang terjadi?" Beberapa anggota rombongan umrah cemas karena Rahmat tidak keluar dari kamarnya sejak kembali dari Masjidil Haram. Di dalam, Rahmat tidak bisa menjawab. Ia hanya bisa mendesis. Tubuhnya telah sepenuhnya berubah. Kulitnya bersisik hijau kehitaman. Tangannya telah berubah menjadi 2 ekor ular kecil yang menggeliat seolah memiliki nyawa sendiri. Lidahnya menjulur panjang dengan gerakan cepat. Ia ingin berteriak, tetapi yang keluar hanya suara desisan panjang. Ketakutan memenuhi pikirannya. Ia mencoba berjalan, tetapi tubuhnya kini lebih mirip seekor ular besar. Ia merayap di lantai, merasa asing dengan tubuh barunya. Brak, pintu hotel akhirnya didobrak. Beberapa anggota rombongan dan staf hotel masuk ke dalam. Namun, begitu mereka melihat kondisi kamar, mereka membeku di tempat. Perabotan berantakan, dan di tengah ruangan, seekor ular raksasa melingkar. Matanya merah menyala, penuh dengan aura mengerikan. Salah satu staf hotel menjerit, "Allahu Akbar, apa ini?" Jamaah lain yang masuk langsung mundur ketakutan. Rahmat ingin mengatakan sesuatu. Ia ingin meminta tolong. Namun, yang keluar dari mulutnya hanyalah suara desisan panjang. Ketakutan semakin menjadi. Beberapa orang langsung lari keluar untuk meminta bantuan. Rahmat merayap ke sudut ruangan, mencoba mencari tempat bersembunyi. Namun, semakin ia bergerak, semakin ia menyadari satu hal. Ia tidak akan pernah bisa kembali seperti semula. Azab ini nyata, dan ia telah kehilangan kemanusiaannya. Staf hotel segera memanggil petugas keamanan dan ulama setempat. Dalam waktu singkat, beberapa orang yang berpengalaman dalam ilmu agama datang ke kamar Rahmat.
Begitu melihat wujud mengerikan yang menggeliat di lantai, seorang ulama langsung berseru, "Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, astagfirullah." Ini adalah azab Allah. Para jamaah yang berkumpul di luar kamar membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Sebagian besar menangis ketakutan, menyaksikan sendiri bagaimana seseorang bisa berubah menjadi makhluk lain karena dosanya. Seorang petugas keamanan yang ikut masuk mencoba mendekati Rahmat dengan hati-hati. Namun, begitu mendekat, ular besar itu, Rahmat, menyerang dengan cepat. "Tolong, ular ini berbahaya!" teriak salah satu petugas. Namun, ulama yang hadir menggeleng. Dia bukan ular biasa, dia adalah manusia yang telah dikutuk. Mereka mulai membaca ayat-ayat ruqyah. Cahaya lampu kamar bergetar, dan suara mendesis dari Rahmat semakin keras. Tubuhnya menggeliat liar, seolah ada sesuatu yang menyiksanya dari dalam. Namun, semakin lama ayat-ayat suci dibacakan, tubuh Rahmat mulai melemah. Matanya yang merah menyala perlahan meredup. Ia merasakan kesakitan luar biasa, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Dan untuk terakhir kalinya, dalam pikirannya yang semakin kabur, ia menyadari sesuatu. Semua ini adalah akibat dari perbuatannya sendiri. Ia telah menipu banyak orang. Ia telah berbuat zalim tanpa penyesalan. Dan kini, ia harus menerima balasannya. Dengan satu desisan panjang, tubuhnya akhirnya berhenti bergerak. Semua orang di ruangan menahan napas. Ulama itu menutup matanya, lalu berkata, "Ambil dia, kuburkan dengan cara yang layak. Jangan sampai ada yang menyentuhnya." Beberapa petugas segera mengambil kain tebal untuk membungkus tubuh Rahmat, atau apapun yang tersisa darinya. Malam itu, tanpa prosesi pemakaman yang layak, tubuhnya dikuburkan di sebuah tempat tersembunyi. Tidak ada yang tahu persis di mana, dan tidak ada tanda yang ditinggalkan. Karena bagi dunia, Rahmat sudah tidak ada lagi. Ia telah menjadi legenda mengerikan tentang azab di Tanah Suci. Dan kisahnya akan menjadi pelajaran bagi banyak orang. Bahwa tidak ada yang bisa lari dari keadilan Tuhan. Kabar tentang kejadian di hotel menyebar dengan cepat di kalangan jemaah umrah. Orang-orang mulai berbisik-bisik tentang seorang peziarah yang mengalami azab mengerikan di Tanah Suci. Namun, pihak hotel dan keamanan Makkah berusaha menutupinya agar tidak menimbulkan kepanikan. Tidak ada berita resmi yang keluar, tetapi desas-desus mulai beredar. Di Indonesia, keluarga Rahmat menerima kabar mengejutkan. Istrinya, Lina, yang telah lama ditinggalkan dan dikhianati Rahmat, awalnya tidak percaya dengan berita itu. Namun, saat beberapa rekannya yang ikut dalam rombongan umrah menghubunginya dan menceritakan kejadian itu, Lina hanya bisa menangis. Anak-anaknya juga tidak tahu harus bereaksi seperti apa. Mereka mengingat ayah mereka sebagai seseorang yang selalu berbicara tentang kesuksesan, tetapi di balik itu, ternyata menyimpan banyak keburukan. "Karma itu nyata, Bu?" tanya anak sulungnya pelan. Lina mengangguk dengan air mata yang mengalir di pipinya. "Allah Maha Adil." Sementara itu, para mantan rekan bisnis Rahmat yang pernah ia zalimi mendengar kabar ini dengan berbagai reaksi. Ada yang merasa ngeri, ada yang menganggap ini hanya rumor, tetapi ada juga yang berkata, itulah balasan bagi orang yang tamak dan menindas orang lain. Beberapa hari setelah kejadian, seorang ulama yang berada di Makkah mulai menelusuri latar belakang Rahmat. Ia berbicara dengan beberapa jamaah yang mengenalnya, mencari tahu siapa sebenarnya pria yang mengalami azab tersebut. Dari percakapannya dengan beberapa saksi, perlahan-lahan kisah masa lalu Rahmat mulai terungkap. Bagaimana ia mengkhianati istrinya. Bagaimana ia menipu rekan bisnisnya. Bagaimana ia menumpuk kekayaan dengan cara yang zalim. Ulama itu menghela napas panjang setelah mendengar semua cerita ini. "Ini bukan kejadian biasa," gumamnya. "Azab Allah tidak turun tanpa sebab." Ia kemudian menulis sebuah catatan tentang peristiwa ini, bukan untuk menyebarkan ketakutan, tetapi untuk menjadi pelajaran bagi mereka yang masih hidup. Di dalam catatan itu, ia menuliskan, "Di Tanah Suci, tidak ada tempat bagi mereka yang datang dengan hati kotor."
Sebagian datang untuk memohon ampun, sebagian datang untuk menyombongkan diri. Namun, di hadapan Allah, semua akan mendapatkan balasan yang setimpal. Lina, istri Rahmat, mulai mengalami mimpi-mimpi aneh setelah mendengar kabar tentang suaminya. Dalam mimpinya, ia melihat seekor ular besar yang melingkar di tempat gelap, matanya bersinar merah, seolah sedang menangis. Ular itu tidak menyerang, tetapi terus mengeluarkan suara lirih, seperti sedang memohon sesuatu. Lina terbangun dengan napas tersengal. Ia mengusap wajahnya, merasa takut tetapi juga iba. Apakah ini pertanda bahwa Rahmat sedang tersiksa? Beberapa hari kemudian, mimpi itu kembali datang. Kali ini, ia melihat sosok Rahmat dalam wujud manusianya, tetapi wajahnya tampak lelah dan penuh penyesalan. Rahmat menatapnya dan berkata pelan, "Lina, maafkan aku." Namun, sebelum Lina bisa menjawab, sosok itu perlahan menghilang dalam kegelapan. Saat terbangun, Lina merasa hatinya berat. Ia duduk di sajadah, lalu mulai berdoa. "Ya Allah, jika suamiku masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan ampunan-Mu, maka ampunilah dia, jika tidak, maka biarlah azab-Mu menjadi pelajaran bagi kami semua." Air matanya mengalir tanpa ia sadari. Ia tidak bisa lagi membenci Rahmat. Namun, ia juga tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Tahun-tahun berlalu, tetapi kisah tentang azab Rahmat masih menjadi cerita yang dituturkan oleh banyak orang. Sebagian besar menganggapnya sebagai peringatan nyata bahwa kezaliman tidak akan pernah luput dari balasan. Beberapa ulama yang mengetahui kisah ini sering menceritakannya dalam ceramah mereka, bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk mengingatkan bahwa setiap perbuatan akan mendapatkan ganjarannya. Di Indonesia, Lina dan anak-anaknya melanjutkan hidup dengan lebih baik. Ia menggunakan sisa harta yang ada untuk membantu orang-orang miskin, berharap itu bisa menjadi amal yang dapat meringankan dosa Rahmat di alam sana. Sementara itu, di Makkah, tidak ada tanda atau makam yang menandakan keberadaan Rahmat. Ia telah menjadi legenda. Legenda tentang seorang pria yang pergi ke tanah suci dengan hati yang penuh dosa, dan menerima azab yang tidak bisa ia hindari. Sebuah peringatan bagi semua manusia, bahwa tidak ada tempat di dunia ini yang bisa menyelamatkan seseorang dari keadilan Tuhan.